Anda itu meninggalkan agama Islam? Ya mungkin agak lama ya, karena pada waktu itu saya selalu berdoa itu dengan bahasa Arab, dan saya bisa baca huruf Arab itu, tapi saya tidak tahu artinya. Oh ya, Jadi, persis puji itu seperti Tuhan. yang saya katakan. Itu memang kenyataan, Bang. Jadi kenyataannya itu banyak orang Islam itu pandai berbahasa Arab, mengulang-ulang bahasa Arab, tetapi tidak mengerti artinya. Kalau kata Ustadz Munzir Situmorang, katanya seperti keledai. Flipper, makasih Bang. Makasih Bang Flipper. Lama Bang Flipper tidak kelihatan. Jadi abang dulu seperti itu. Ngelihat, Ya, dulu baca-baca saya- tulisan Arab, kemudian saya tidak baca-baca. tahu. Ya saya tidak tahu pada waktu itu, jangan dulu nak. Pada waktu itu kan saya selalu ya mengucapkan ini, mungkin bisa saya ngomong dulu Pak Silakan, Adis ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi salah satu ayat ini Pak Edis saya merenungkan ketika saya sudah memahami terjemahan tersebut. Dulu saya rajin ya, saya taat kepada Islam. Jadi saya menganggap yang saya baca setiap hari itu kata-kata yang mulia kepada sesembahan saya. Jadi pada waktu itu puji Tuhan ada yang suatu saya renungkan, yang mana dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukkan kami jalan lurus. Jadi saya memahami itu berarti kalau saya setiap hari, malah lebih setiap hari saya mengucapkan kalimat ini, berarti saya dalam di jalan yang belok. Itu pemahaman saya. Jadi ketika itu tunjukkanlah kami jalan lurus. Berarti saya ini dalam keadaan jalan belok. Jadi saya mencari tahu di mana jalan yang lurus. Jadi saya baca di dalam itu saya jumpa ya di surah Al-Zukhruf 61 bahwa dikatakan situ inti dikatakan di situ Nabi Isa lah jalan yang lurus. Jadi ketika itu saya mencari tahu siapakah Nabi Isa ini. Saya mencari sebagai yang saya percayai bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dialah yang kami ikuti. Jadi saya anehnya dalam saya mencari ini, saya tidak mendapatkan bahwa Nabi Muhammad itu yang lurus. Jadi dikatakan sini Nabi Isa. Jadi ketika itu saya cari ya siapa dia ini Nabi Isa. Jadi ketika itu pada itu saya baca ketemu di surah Al-Imran 45, dikatakan di situ Nabi Isa anak Maria yang kalimat atau firman Allah, tapi yang terkemuka di dunia dan akhirat. Jadi saya memahami itu dikatakan di situ akhirat, artinya kalau dia nabi berarti nabi akhir. Jadi tiada lagi selain dia karena dia akhir. Jadi ketika itu saya merenungkan lagi kenapa dengan pemahaman kami dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah itu nabi terakhir. Jadi saya menjanggal. Jadi karena saya renungkan itu Pak Edis pada waktu itu, saya berpikir berarti daripada saya bingung, saya mencari tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu saya mencari kalau ada yang mengaku saya yang menciptakan langit dan bumi, berarti dia Tuhan udah pasti. Jadi pada waktu itu Pak Edis, saya membaca ya di surah Al-Hadi ayat 3 itu bahwa dikatakan situ dialah. Jadi Al-Quran itu sebagai saya Muslim, sebagai petunjuk. Dan oleh dengan di surah Al-Hadi ayat 3 ini dikatakan dia yang awal dan akhir, yang zohir yang batin. Ya Allah, dengan kuasa Ketika itu ya saya sudah mencari, saya baca hadis dan saya baca kitab lain, saya tidak mendapatkan siapa dia yang awal dan akhir, tidak pernah. Allah juga tidak pernah, aku yang awal dan akhir, tidak pernah. Tapi saya mencari tahu Pak Edis, mencari tahu pada waktu itu saya tidak pernah menemukan. Jadi saya mencari tahu di mana dia yang awal, siapa yang awal dan akhir.
Jadi ketika itu saya percaya bahwa yang dikatakan di surah Al-Baqarah bahwa wahai Muhammad, diperintahkan Allah, wahai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu dan bertanya kepada kitab sebelum kamu, yaitu Taurat dan Injil. Jadi di dalam keimanan saya tidak pernah saya menemukan Taurat dan Injil. Jadi oleh karena itu pada waktu itu saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Saya mencari di Injil, ya, di Injil yang mana di Alkitab kepercayaan orang Kristen. Jadi pada waktu itu saya cari. Ketika itu waktu saya cari muncul di surah kitab Wahyu 22 ayat 13 dikatakan dia dengan sangat tegas. Jadi Tuhan Yesus ini sangat tegas, dia mengatakan ya dengan tegas, akulah Alfa dan Omega, akulah yang pertama dan akhir, dan aku yang awal dan akhir. Jadi ketika itu saudara, pada waktu itu saya merinding ya, saya merinding. Kok dia yang mengatakan akulah, tapi bukan dia menunjukkan dialah. Tapi dengan tegas akulah yang awal dan akhir. Jadi oleh karena itu saya penasaran pada waktu itu saya mencari di mana yang saya cari tahu ajaran Yesus yang diajarkan kepada umatnya yang mengikuti dia. Jadi pada waktu itu saya mencari tahu itu, saya menemukan ajaran yang sangat mulia Pak Edis di surah Matius 5 ayat 44 bahwa kasihilah musuhmu dan berdoa kepada siapa yang menganiaya kamu. Jadi waktu saya temukan ajaran itu Pak Edis, jadi saya mau kaget di situ. Ini tidak pernah di ajaran saya, tidak pernah saya mendengar ajaran seperti ini. Jadi oleh karena itu saya mencari bagaimana Doa. Ya Allah. mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saya waktu itu saya sampai berdebat kepada keluarga saya Pak Edi sama mama saya, sering sampai mama saya dibilang, kau itu harus tahu, kau tanya sama Pak Ustadz, nggak boleh kau menafsirkan sendiri. Itu mungkin kamu salah memahami. Dan saya ikuti apa kata mama saya dan saya bertanya kepada guru. Cuman memang Pak Ustadz saya bertanya itu tidak pernah memuaskan, tidak sesuai dengan dalil yang saya pertanyakan sama dia. Cuman saya gitulah ya. Karena ada perasaan saya iya-iyakan aja. Jadi oleh karena itu saya ini Pak Edis kritis. Saya mencari tahu dan saya banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang sangat mulia di dalam itu. Dan pada waktu itu Pak Edis ada sekitar 2 tahun lebih ya. Tiba-tiba saya karena tidak percaya keluarga saya kepada saya, diam-diam saya kepada keluarga saya pergi dan merantau. Jadi dalam niat saya itu saya mencari gereja untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu dialah Tuhan yang benar. Jadi pada waktu itu Pak Edis saya mendatangi gereja Pak Edis, saya cari gereja terdekat dan saya duduk dan ditanya, kenapa kamu mau minta dibaptis? Emangnya Bapak belum pernah dibaptis? Saya bilang sama dia, saya ini Pak belum pernah dibaptis, ya, karena saya ini Islam. Jadi saya bilang Islam, langsung kaget Pak pendetanya ini. Jadi kaget, dia berceritalah kenapa dan saya jelaskan bahwa saya mengikut Tuhan Yesus ini dengan sungguh-sungguh, dan saya sudah mencari tahu dia siapa, dan saya percaya bahwa dialah Tuhan yang benar. Jadi oleh karena itu dijawablah oleh Pak Pendeta, oke saudaraku, kalau begitu, kalau memang betul percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau sekarang kita tidak bisa, walaupun Bapak sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi itu tidak bisa kami langsung terima begitu. Tapi harus kau melalui pengajaran dulu, harus tahu kau arti baptis, dan harus kamu mengenal Tuhan Yesus itu siapa sebenarnya. Jadi dalam waktu itu Pak Edis, saya jujur aja, pada waktu itu Pak Pendetanya bilang kayak gitu, tidak dibaptis. Jadi dalam pikiran saya ini kenapa saya ditolak Pak Pendeta? Apakah dia tidak percaya kepada saya? Jadi saya tidak tahu, karena di dalam keimanan saya dulu, asal ada orang yang datang ke masjid untuk percaya kepada Nabi Muhammad, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat udah sah. Jadi ini saya merasa ditolak pada waktu itu, padahal bukan itu maksud Pak Pendeta, tapi pikiran saya terbelok pada waktu itu, berarti Pak Pendeta yang tidak percaya. Dan karena itu, karena saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengikuti apapun yang dikatakan oleh Pak Pendeta.
Saya mencari tahu apa yang dimaksud pengajaran ini. Dan pada waktu itu dijelaskan inilah arti baptis. Perbuatan yang lama yang tidak baik dan ditinggalkan menjadi perbuatan yang baik. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu Pak Edis, saya diajarkan, saya dibaptis, dan saya merasakan waktu saya dibaptis itu Pak Edis, ya, ada kelebihan sesudah saya dibaptis itu dengan 1 minggu kemudian. Ketika saya membaca ulang Alkitab, baru saya mengerti apa firman Tuhan. Jadi pada waktu itu belum saya dibaptis, walaupun saya diajarkan dan saya tidak pernah paham. Jadi ketika saya dibaptis ada berupa perbedaan Pak Edis. Jadi itu saya sekarang ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Tapi ngomong-ngomong, Bang. Oke, tapi ngomong-ngomong, ini abang bukannya lagi Rantau dengan alasan saya, daripada saya berkelahi sama keluarga saya, lebih bagus saya diam-diam merantau. Jadi alasan saya merantau, dan itu niat saya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi sampai sekarang saya Pak Edis, keluarga saya itu memang saya ditolak dan dikatakan bahwa kamu itu tidak waras dan apa. Itu kan Yesus itu kan manusia. Kenapa kau percaya sama itu, sama orang-orang Kristen itu? Jadi daripada saya istilahnya berdebat sama keluarga saya, makanya saya merantau Pak Edis. Saya mencari kerja, bekerja sama orang Pak Edis. Walaupun kami di kampung ada rumah dan ada kebun sedikit, tapi saya tidak peduli itu Pak Edis. Tapi bukan artinya tidak sayang sama saya sama keluarga. Tapi sayang, tapi saya prioritaskan Tuhan dulu. Harus lebih dekat Tuhan dulu, karena Tuhan itu bagi saya itu maha kuasa. Jadi ketika nanti itu ya, karena saya percaya itu nanti saya percaya bahwa keluarga saya itu nanti akan dijamah oleh Tuhan Yesus. Jadi saya berdoa terus Pak Edis. Jadi saya keterbatasan saya ini Pak Edis, sampai istri saya sampai udah cerai kami ya. Jadi cerai masalah ini juga, dari keluarga saya tidak terima. Jadi anak saya itu masih di pesantren Pak Edis, masih di pesantren mereka saat ini, masih di pesantren Pak Edis, serius. Jadi karena Anda jadi Kristen, akhirnya istri Anda pun akhirnya meninggalkan Anda begitu. Iya. Waduh. Ya itu ya teman-temannya, karena memang jadi anak saya ikut dia. Jadi bayangkan saja Pak Edis, pada waktu itu bagaimana mereka membenci saya itu Pak Edis. Ada sesuatu rezeki saya kemarin Pak Edis. Saya mau ngirim untuk nafkahi anak, tapi mereka menolak. Jangan kau kirim uang, kami bisa ngasih makan anak. Jadi bagi saya nggak apa-apa Edis. Selalu saya berdoa kepada Tuhan Yesus yang benar, dan saya percaya itu akan nanti mereka kalau sudah besar tahu dia mana Tuhan yang benar, yang layak disembah. Jadi tahu dia Tuhan yang layak disembah. Itu aja Pak Edis. Salah satu pemicu Anda itu kok bisa-bisanya Anda itu akhirnya meninggalkan agama Islam itu sebenarnya gara-gara apa? Apakah juga gara-gara sering nonton diskusi atau bagaimana? Bukan. Mungkin baru-baru kali ini saya menonton. Jadi saya itu Pak Edis, tapi bukan saya mengaitkan. Tapi intinya ini Pak Edis, kalimat dari surah Al-Hadid ayat 3 ini surah Al-Hadid 2, 3 dan 4 itu berkaitan. Jadi saya mendalami itu Pak Edis, karena huwa itu Pak Edis itu kan wal awalu wal akhiru. Jadi huwa itu artinya laki-laki yang lahir. Itu artinya bahasa Arab. Dialah jadi yang awal ya. Pak Edis, Zohir itu mungkin di privat Pak Edis ya, tapi bukan, saya tidak mau menjelaskan di sini Pak Edis ya. Mungkin Zohir itu lahir kalau bagi saya, karena saya ada Al-Quran lama yang kuno, yang sudah lama. Itu Zohir itu artinya hanya dulu lahir, bukan Zohir. Lahir dikatakan di situ. Dia yang lahir, yang batin, dan yang batin. Dia yang lahir dan yang batin. Itu dia Pak Edis. Gini Bang Ihsan, ini banyak yang menuduh Anda ini katanya settingan, bahwa Anda itu ini hanya settingan, bukan Islam beneran. Gimana? Apakah Anda setuju kalau kita kasih naik satu Muslim? Ya, itu tidak mau saya berdebat Pak Edis ya. Cuman saya mengatakan kalau saya bukan Islam pasti saya tidak tahu membaca huruf Arab. Tapi kalau saya sampai sekarang memang saya tidak tahu bahasa Arab, hanya bisa membaca. Dan itu semua bisa saya hafal-hafal huruf Al-Quran. Kalau Yasin, tapi jangan semua ya, tapi yang pertama aja. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim
tanzilal azizir rahim litunzira qauma ma unzira abahum fahum ghafilun. Jadi saya jangan semua. Jadi jadi surah Al-Ikhlas. Sah ya, muslim ya. Jadi at-tahiyatul ini Pak Edis. Jadi ketika saya menunjukkan jari ini Pak Edis, at-tahiyatul mubarakatus salawatu taibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala salim. Jadi ketika saya mengucapkan asyhadu alla gini Pak Edis ya. Jadi pas menunjuk itu kayak gini dia Pak Edis. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pada illallah itu menunjuk. Jadi saya memahami itu bahwa tiada Tuhan selain Tuhan di Mekah. Itu saya memahami itu. Saya menunjuk Tuhan di Mekah. Karena di Al-Quran itu diperintahkan Muhammad untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi ketika saya at-tahiyatul, jadi saya la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Tuhan di Mekah itu, makanya ditunjuk. Jadi kalau bukan Tuhan di Mekah, karena Tuhan itu berada di asri, di atas. Ketika saya la ilaha illallah pasti ke kini tangan saya, tapi pada waktu itu saya menunjukkan arah ke depan, arah ke kiblat. Jadi Tuhan itu menunjukkan dia di situ. Itu saya memahami, tapi bukan saya mengucap sini. Terima kasih. Oh, iya. Berarti sekarang ini Anda akhirnya malah ditinggalkan istri Anda, ya. Anak-anak Anda pun akhirnya malah juga ikut kepada istri-istri ya. Ya inilah memang ya teman-temannya jalan Ya hidup. mungkin saya kalau ayat sholat Pak Edis ya ketika Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wa ardi hanifa minal wa ma ana musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu jangan sampai selesai ya. Jadi pokoknya ada bukti untuk bahwa kalau mereka tidak settingan, saya tidak mungkin tahu bahasa ini. Saya tidak ada membaca-baca di sini, tidak ada. Tapi saya hafal di kepala saya, udah hafal semua. Iya, karena memang begitu Bang. Karena kalau tandanya orang Islam itu memang menurut orang-orang Islam haruslah bisa, atau klaim yang lain yang juga seperti itu. Akibat dia meninggalkan Islam, akhirnya apa? Dia meninggalkan keluarganya dan lain sebagainya seperti itu. Ya itulah jalan hidup ya Bang ya. Lalu bagaimana ini pendapat Anda tentang diskusi-diskusi lintas iman yang ada di sosial media? Ya saya bangga. Saya bangga kepada penjelasan dari orang itu Kristen. Jadi ketika mereka sering menjawab kepada saudara saya anggap memang saudara saya ya. Jadi selalu mereka tidak bisa untuk menjawab. Jadi ketika mereka tidak bisa menjawab itu, saya lebih jadi iman saya lebih kuat kepada Tuhan Yesus yang bahwa Kristen itu benar. Jadi ada dalil semua lengkap. Jadi Alkitab itu semua bisa menjawab dengan segala apapun yang pertanyaan bisa dijawab dengan hanya Alkitab saja. Jadi itu kelebihan untuk sebagai menguatkan iman saya, itu aja sih. Iya, kalau orang Islam memang fakta dan kenyataannya ketika mereka saya tanya apakah Al-Quran itu lengkap, mereka bilang lengkap. Tapi ketika menjelaskan agama Islam, Qurannya nggak dipakai. Iya, mereka malah pakai buku-buku lain, buku syekh ini, kitab syekh ini, karangan ulama ini, buku karangan begini menurut kitab imam ini. Makanya saya heran Bang, ya kan? Di mulut berkata Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan yang lain nih Bang ya? Ya, turunkan. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih mewakili kami. Sama-sama Bang. Ya. Nah, itulah teman-teman ya, bahwa banyak di luar sana yang orang-orang Islam yang meninggalkan agama Islam banyak. Saudara-saudara banyak.